betul. Eh, Tim hukum kami memang saya utus Rahmat, sudah bilang, Mat, kamu datang ke Polres, ajukan surat penangguhan penahanan. Siapa tahu Kapolres berkenan. Walaupun setahu saya, kalau terkait dengan pencabulan anak di bawah umur itu susah untuk dikabulkan penangguhannya. Tapi dengan segala pertimbangannya, kami sebagai lawyer, kami ajukan. Nah, kalau kami tidak ajukan, nanti kami dikira tidak concern, tidak perhatian kepada klien. Jadi di kasus ini kita tetap bantu, ya, tetap bantu. Dan Rahmat tadi malam kan ikut saya tuh di salah satu acara TV swasta. Saya tanya, Mat, gimana? Masalah Fadel, sehat Pak? Ada yang bilang rambutnya sudah dibotak, ya. Itu biasa. Dibotak. Saya juga dulu dibotak. Waktu 3 bulan kan. Itu memang begini. Maksudnya itu orang baru ya, orang baru. Jadi kan ada istilahnya kalau di hutan atau di lapas itu namanya MAPENALI, masa pengenalan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua supaya masuk kelihatan ini orang baru. Tapi itu kalau orang baru bukan berarti untuk ditendang, untuk dipukul, untuk dianiaya, bukan. Jadi itu sama sekali untuk seperti SOP. Setiap orang yang baru ditahan biasanya memang rambutnya kira-kira begitu. Iya, jadi kemarin kan Rahmat ya, saya bilang, Mat, tolong kamu cek. Tapi untuk kasus ini saya akan putus baru Doli Simbolon. Karena kami fokus di kasus saya, tapi kita tetap bantu. Ya, saya udah bilang ke Doli, Lin, kamu tanya tuh sama Pak Umar, Martin, masih mau lapor nggak terhadap LM yang diduga melakukan aborsi kan? Iya Pak, mereka lagi pikirkan ya, kita kalau memang nanti pada akhirnya mereka menganggap penting dilakukan laporan, tidak lanjut. Ya kalau menurut saya sih cukup serius pasal itu. Dan saya semakin hari melihat pertemuan NM dengan Loli dan lain sebagainya, saya tengok biasa-biasa aja ya. Gak ada sampai tangis-tangis rapi. Jadi karena nurani nggak bisa dibohongi. Marahnya Loli menurut saya terhadap NM itu serius. Perbaikan mereka sekarang menurut saya belum 100%. Apakah buktinya belum serumah. Nah, yang kedua, ketika Loli berbicara juga kelihatan dia terbata-bata gitu. Seperti ada sesuatu yang dipaksa, disetting gitu Bang? ya, karena dari kalimat dia nggak seperti Loli yang ketemu saya, lancar. Kemudian ada dikirim voice note juga kan, cepat-cepat itu kan, kayak dipercepat kalimatnya. Nah kalau kalimat itu dipercepat, saya jadi nggak paham. Cuma dari suaranya pas ada ibaratnya nyanyi itu ada refnya itu kita dengar benar suara Loli. Ada dua intonasi suara yang meyakinkan saya itu suara Loli. Tapi saya mendapat gambaran ini seperti ada teks di depan dia gitu. Ada teks di depan dia yang dia bacain gitu. Jadi jangan lupa, saya takut nanti begitu dia umur, ya katakanlah nanti umur 18, jadi mengambil sikap. Ya kalau Fadel, kalau memang terbukti dia bersalah, ya, ancaman hukumannya lumayan sih, 15 kan, itu belum aborsi kan. Nah, jadi aborsi di bawah 5 tahun ya, katakanlah 4 tahun ya, 19. Ya kita lihat. Tapi kan ada keringanan, ada ini. Tapi saya jujur ya, saya belum melihat Loli itu bicara apa adanya dengan yang saya tahu. Walaupun dia 24 jam dengan saya,
baru 24 jam dengan saya dengan Bu Ade, dia masih canggung menyampaikan apa yang dia rasakan. Jadi kami kurang yakin kalau itu Loli yang sesungguhnya. Belum, mereka belum serumah kan? Belum. Iya. Belum serumah. Belum. Semuanya kan saya tengok itu kan kalau nggak salah masih di Cisarua kan, di rumah makan. Nah, belum serumah dan Loli juga masih ngomong kan. Ya walaupun kami belum sama gitu kan. Tapi Loli sekarang sudah nyaman. Yang saya agak sedih itu sebenarnya adalah dia sudah digandengkan dengan seorang laki-laki. Kan kita tadi bicara moral kan. Bicara moral, bicara tindakan, bicara sikap. Nah, dia berpacaran dengan Fadel dipersoalkan. Nah, sekarang dia didorong pacaran dengan seseorang. Nah, takut saya nanti salah-salah sebelum bulan 5 terjadi dengan pacaran itu sesuatu, dilaporan lagi sama emaknya gitu. Jadi saya melihat kan NM ini kan menggambarkan dia seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab. Nah, tapi sekarang yang muncul justru ada pacar baru gitu. Kan ini anak di bawah umur, harusnya kan di recovery mentalnya dulu menurut saya. Tunggu aja di umur 18 kalau memang dia sudah ada pasangan, ya udah nggak apa-apa. Saya dan tim membela Fadel itu dengan niat ikhlas. Dan saya bilang kalau ada fakta yang konkret, jelas, nyata, tak terbantahkan bahwa ada di situ kebohongan yang dibangun oleh seorang Fadel, 1000% kami tinggalkan. Tapi karena ada keraguan kami tentang keterangan Loli, makanya kami ajukan penangguhan. Makanya belum kami lepas. Karena saya butuh itu. Memang saya minta NM, tolong dong buat si Loli buat video kan. Tapi videonya enggak transparan begitu gitu. Yang saya minta kan Om Rasman, kan itu yang saya minta. Om Rasman, saya Loli. Dengan biasa ke saya, mohon maaf Om, Loli udah merepotkan Om, sampai Om dilaporkan oleh mami saya. Saya akan minta mami untuk cabut laporan. Contohnya ini, karena yang datang nyari Om Loli, sampai Om dipukul. Saya minta maaf Om. Itu saya sekarang udah hidup nyaman Om. Memang kami selama ini ada sesuatu sesuai dengan BAP saya, nggak perlu dia bilang semua. Sesuai dengan BAP saya itulah yang benar Om, yang terbaru. Saya kalau itu saya percaya. Dan baru saya lihat nanti mimiknya, pokoknya dia punya performa atau sikap dia itu saya akan lihat. Nah sepanjang itu belum terjawab, kan yang saya bilang Om Rasman, saya begini-gini kan itu, bukan dia video seperti sekilas gitu. Jadi saya takutnya Loli ini nanti nunggu momen aja. Udah deh, gua umur 18 Mei, tunggu aja dulu ngalah gitu kan. Saya mau bilang kepada kalian, Loli itu cerdas. Bayangin di UK berani hidup sendiri 2 tahun. Ya. Iya. Saya hampir tiap hari, hampir tiap malam diskusi dengan Bu Ade, diskusi dengan tim hukum saya. Kami memang masih tanda tanya, kok Loli secepat itu ya berubahnya gitu. Dan keterangan itu 180 derajat, 160 derajat ya, berubah. Jadi kenapa sampai berubah? Itu yang tanda tanya. Nah, misalnya dia belanja di mall, foto dengan Fahmi, kemarin di restoran, puluhan, biasa aja saya lihat gak ada seperti kayak orang yang rindu banget sama aminya atau aminya rindu banget sama anaknya, enggak. Mami, kalau kita, saya nggak jumpa sama anak saya kangennya setengah mati, begitu.